Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Vina. Saya akan mengajar IPA. Di aplikasi e-learning, kalian sudah melihat dan membaca lalu memahami PowerPoint tentang gejala alam biotik dan abiotik. Saya juga sudah cantumkan video pembelajaran dari Bu Trias terkait ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup dan gejala alam abiotik. Oke, jadi keanekaragaman makhluk hidup ini masih termasuk ke dalam submateri gejala alam biotik. Saya akan menjabarkan apa itu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati merupakan variasi yang ada di lingkungan hidup kita. Jadi kita sebagai manusia nih tidak sendiri hidup di dunia ini. Nah, ada banyak sekali komponen-komponen yang lain hidup di bumi ini. Baik dia hidup secara kasat mata atau tak hidup, atau yang disebut dengan kalian melihat sekitar, kalian melihat berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan, berbagai macam bentuk manusia. Nah, yang kalian lihat selama ini itu merupakan contoh dari keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Ada banyaknya tumbuhan, hewan, dan berbagai bentuk manusia gitu, menandakan betapa kayanya atau betapa beraneka-ragamnya makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ada sebutan pohon, tetapi berbagai bentuk pohon juga berbeda-beda kan. Ada bentuk hewan, juga jenisnya berbeda-beda. Manusia pun tidak ada yang sama persis, sekalipun kembar identik. Sidik jarinya pasti berbeda, seperti itu. Jadi, keanekaragaman makhluk hidup wajib kita pelajari demi kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Ada tingkat jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga ada keanekaragaman tingkat gen. Kita akan bahas satu persatu ya. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini berkaitan sama kondisi lingkungan hidup atau habitat atau tanah yang kita pijaki bersama tumbuhan dan hewan. Kalian suka lihat nggak sih perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok gitu? Seperti ketika kalian pergi ke pantai, pergi ke gunung, pergi ke gurun, pergi ke kutub gitu. Kalau kutub mungkin kemungkinannya kecil ya, kita sudah ada yang pernah ke sana karena memang jauh dari Indonesia. Tapi kalau untuk ke pantai, ke gunung, kalian pasti sering kan. Apalagi kalian yang pecinta alam pasti sering banget naik gunung. Nah, pemandangan yang kalian lihat di sekitar pantai dan di sekitar gunung itu sangat berbeda kan? Perbedaan tersebut disebabkan oleh topografi. Topografi itu adalah keadaan alam atau bentuk lingkungan yang ada di sekitar tempat tersebut yang membuat tampak fisiknya itu berbeda. Jadi terlihat kalau pantai itu sudah ciri khas sekali dengan misalnya tanaman bakau gitu. Kalau di gunung misalnya sudah khas sekali ada tanaman edelweiss gitu. Nah, jadi setiap tempat nih memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena bentuk ekosistemnya berbeda antara pantai, gunung, ataupun rumah kalian, atau gurun, atau kutub, sehingga membuat peradaban atau kehidupan yang ada di dalam ekosistem tersebut juga berbeda-beda. Seperti di pantai, sudah pasti kalian akan menemui banyak hewan laut. Kalian tidak akan menemui hewan laut di gunung. Seperti juga di gunung, kalian tidak akan menemukan harimau atau babi hutan gitu sedang berenang di pantai. Itu sangat kecil kemungkinannya atau bahkan tidak ada kemungkinannya. Jadi berbeda ekosistem, kehidupannya pun berbeda, makhluk hidupnya pun berbeda. Itu bermacam-macam faktornya, karena bisa sinar matahari gitu, ada kaitannya juga dengan kadar garam, ada kaitannya juga dengan bekas penjajahan negara apa gitu. Semua sangat mempengaruhi terhadap pembentukan suatu ekosistem. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies.
kalau kalian melihat tanaman gitu, ada banyak sekali ya jenisnya. Nah, tapi sebenarnya setiap tanaman itu sama seperti manusia ya, punya namanya masing-masing. Nah, seperti tanaman padi, lalu ada tanaman mawar, lalu ada kelapa. Nah, semuanya itu berbeda ya, tidak sama. Jadi kalau misalnya padi itu di sawah gitu, di darat, di tanah tumbuhnya. Terus kalau misalnya tanaman anggrek itu dia menjalar gitu, tidak di tanah. Jadi keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ini nih dipengaruhi oleh kondisi ekosistemnya gitu, yang memaksakan tumbuhan tersebut beradaptasi sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Jadi kalau misalnya kenapa anggrek harus menjalar, karena mungkin intensitas cahaya matahari yang didapatnya itu tidak terlalu banyak sehingga dia tidak bisa di tanah seperti itu. Agar dia bisa tetap tumbuh dan mudah terkena sinar matahari, dia harus menjalar. Itu harus di atas posisinya, tidak bisa di tanah. Seperti itu salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Kalau untuk hewan, kalian bisa lihat ya, kucing dan harimau. Mereka terlihat sama, tetapi sebenarnya mereka berbeda jenis seperti itu. Apa yang membedakannya? Mungkin dari sumber makanannya ya. Walaupun sama-sama karnivora, tapi kucing levelnya lebih lebih ringan gitu. Kucing tidak makan yang terlalu berat dagingnya. Kalau harimau kan pasti bisa makan gajah, bisa makan rusa, bisa makan jerapah gitu. Tapi kalau kucing mungkin makannya ayam, ikan gitu. Sesuatu yang lebih sederhana daripada makanannya harimau. Oleh karena itu mereka berbeda jenis walaupun mereka bersama dalam satu suku atau family, yaitu Felidae. Nah, tapi mereka berbeda jenis. Kucingnya kucing, harimau ya, harimau. Dari namanya saja udah beda ya, kucing dan harimau. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, kalau keanekaragaman tingkat gen, untuk mencari contohnya tidak usah jauh-jauh ya. Lihat diri kita, lihat teman kita, lihat sepupu kita gitu. Nah, kita sama-sama manusia semuanya, tetapi kita memiliki perbedaan yang sangat mencolok satu sama lain sehingga membedakan diri kita dengan diri orang lain. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada satu jenis atau satu spesies yang sama, tetapi terjadi keanekaragaman di dalam jenis atau spesies tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita manusia, misalnya saya memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, tapi saya punya teman yang tinggi badannya tinggi gitu. Nah, itu juga merupakan keanekaragaman tingkat gen. Bisa jadi gen dari orang tua saya memang tidak bisa membuat saya tumbuh tinggi, tetapi gen dari orang tua teman saya membuat tubuhnya menjadi lebih tinggi daripada saya. Jadi ini ada faktor genetik atau pewarisan sifat. Jadi kita mengikuti induk atau orang tua kita. Seperti kita hidungnya mancung, hidungnya pesek, itu mengikuti salah satu gen dari orang tua kita. Sampai di sini dipahami ya. Kayak ada juga keanekaragaman untuk tumbuhan. Ini misalnya terjadi pada bunga mawar. Kalian suka dengar ada bunga mawar merah, mawar putih. Nah, itu sama-sama mawar tapi berbeda warna. Nah, itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen. Jadi terjadi di satu jenis atau spesies yang sama tetapi mengalami perbedaan, baik dari perbedaan warna gitu atau mungkin perbedaan struktur seperti itu. Sebenarnya apa sih manfaat dari mempelajari keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup? Nah, kalian ini kan siswa dan siswi yang berada di jurusan bisnis, kalian akan mengeksplorasi dunia bisnis. Nah, kenapa kalian perlu mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Kalian pertama perlu menyadari nih, betapa kayanya negeri ini, dunia ini yang dikaruniai oleh banyak makhluk hidup. Nah, kalian di bisnis kan bidangnya macam-macam. Ada yang mungkin berbisnis di bidang bioteknologi, ada yang berbisnis di bidang restoran atau kuliner. Nah, semua itu membutuhkan ilmu keanekaragaman makhluk hidup. Karena ketika kalian misalnya membuka bisnis kuliner, gitu, kalian misalnya fokus kepada seafood,
kalian harus mempunyai ilmu nih, jenis makanan laut, jenis hewan laut apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi gitu, mana yang baik untuk kesehatan manusia, mana yang sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. Semua dipelajari di dalam ilmu keanekaragaman hayati ini, seperti itu. Dan untuk strategi pemasarannya kalian juga perlu mempelajari klasifikasinya nih, keanekaragamannya, tingkat suatu jumlah makhluk hidup itu di suatu daerah banyak atau tidak. Jika misalnya sedikit dan sudah mungkin hampir punah, sebaiknya tidak dijadikan objek untuk bisnis dan untuk dipasarkan, seperti itu. Oke, selanjutnya, karena ada banyak jenis makhluk hidup gitu, keanekaragaman hayati kita yang sangat kaya raya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan. Segitu banyaknya hewan, tumbuhan, perlu sekali untuk dikelompokkan agar mempelajarinya mudah gitu. Nah, kalau di tahun 2020 ini ada sekitar 6 kingdom. Nah, kingdom nih tingkatan takson yang paling tinggi. Nah, takson itu adalah pengelompokan ya. Itu bahasa istilah dari Latin. Nah, jadi itu kalau misalnya untuk hewan, taksonominya itu, tingkatan takson itu adalah kingdom. Lalu di urutan kedua itu ada phylum. Di urutan ketiga itu ada class. Di urutan keempat itu ada ordo. Di urutan selanjutnya itu ada family. Lalu ada genus. Lalu ada species. Nah, itu kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ada kingdom, phylum, terus ada class, order, lalu ada family, ada genus, and species. Oke, lalu untuk tumbuhan urutannya sama, mulai dari kingdom dan diakhiri dengan species. Tapi di tengah-tengahnya, kalau misalnya hewan itu phylum, kalau tumbuhan adalah divisi. Nah, itu ngafalinnya mudah ya. Saya punya singkatan nih yang mungkin bisa membantu kalian untuk menghafal. Jadi kakek Philip, cucunya orang Prancis, ganteng sekali. Ambil tuh huruf-huruf depannya. Kakek huruf K itu untuk kingdom. Lalu Philip itu untuk phylum. Ini untuk taksonomi yang hewan ya. Mungkin kalau tumbuhan bisa kalian ganti jadi kakek David untuk mewakili divisi. Nah, lalu cucunya itu dari class, orang. Nah, orang tuh ordo. Prancis, F-nya itu adalah untuk family. Lalu genus, ini jenis ini adalah ganteng, untuk kata gantengnya tadi. Dan sekali itu untuk mewakili tingkatan yang species. Jadi kakek Philip, cucunya orang Prancis, ganteng sekali. Atau kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Nah, tadi sudah sempat saya singgung kalau di tahun 2020 ini sudah ada update terbaru dari ilmu pengetahuan alam, yaitu kingdom sekarang sudah terdiri dari 6. Yang pertama itu ada kingdom Archaea, bakteria dan bakteria. Ini adalah klasifikasi dari hewan-hewan yang kita sebut sebagai bakteri. Lalu ada kingdom Protista. Lalu ada kingdom Fungi atau fungi. Kalau bahasa Inggris itu disebutnya fungi, tapi tulisannya fungi. Lalu ada Plante. Lalu ada Animalia. Udah ya, ada 6 tuh ya. Archaebacteria, bakteria. Lalu ada tadi ya, Protista. Lalu ada fungi, ada Plantae atau ada Animalia. Dari nama-namanya saja sudah mewakili nih ya. Kalau Archaebacteria itu udah jelas membahas tentang bakteri. Nah, kalau Protista
ini membahas makhluk-makhluk hidup yang dia sebenarnya mirip hewan dan dia juga mirip tumbuhan gitu. Tapi kita tidak bisa menyebut mereka hewan dan tumbuhan karena nanti hewan juga terbagi lagi kelasnya, ada vertebrata dan invertebrata. Nah, jadi hewan-hewan yang masuk ke dalam kelompok protista ini tidak memiliki ciri-ciri dari vertebrata ataupun avertebrata. Jadi mereka masuk ke dalam kelompok protista. Untuk fungi itu adalah kelompok dari tumbuhan yang biasa kita sebut dengan jamur, istilah jamur dan hamir. Nah, untuk selanjutnya itu adalah plant. Nah, plant itu kan dalam bahasa Inggris tumbuhan. Jadi sudah jelas untuk plant ini membahas tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang tumbuhan berbiji. Pertama yang tumbuhan berpembuluh dulu. Ada vaskular dan non vaskular, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Nanti yang tumbuhan berpembuluh terbagi lagi tuh menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, di PPT sudah dibahas dengan lengkap, jadi disimak ya di PPT, dibaca. Pembahasannya terakhir adalah tentang gejala alam abiotik. Kalau biotik membahas tentang makhluk hidup, maka abiotik membahas tentang makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup itu maksudnya apa? Jadi makhluk tak hidup ini adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, contohnya itu adalah segala jenis sumber daya alam yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti tanah, kita gunakan untuk tempat tinggal. Lalu air, kita gunakan untuk mandi, makan, minum, seperti itu. Untuk masak ya. Lalu untuk udara, itu adalah tempat kita bertukar oksigen dan karbon dioksida dengan tumbuhan. Lalu ada macam-macam ya, ada biota gitu. Biota tuh tingkatan tertinggi dari makhluk hidup. Kalian masih ingat ya, makhluk hidup itu yang paling kecil unitnya adalah sel. Sel, lalu ke jaringan, habis jaringan ke organ, lalu ke sistem organ, lalu ke individu, naik lagi ke populasi, lalu komunitas, habis komunitas ekosistem. Ekosistem itu nanti naik lagi ke bioma ya kayaknya, hingga yang paling tinggi itu adalah biota. Tuh, kalian nanti baca-baca lagi ya pelajaran ketika masih duduk di bangku SMP. Oke. Cukup sekian pembahasan tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Jangan lupa belajar dulu untuk materi selanjutnya sebelum kita bahas bersama, yaitu tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.